kita tidak boleh melupakan peran kita di masyarakat. Kita hidup di masyarakat, kita juga sebagai makhluk sosial gitu ya, yang tentunya peran kita juga sangat dibutuhkan di masyarakat. Coba ibu kalau misalnya keliling ketika jalan-jalan atau ketika ke warung aja gitu, ketemu dengan ngobrol gitu ya, ternyata mereka butuh dengan kita gitu. Dan kita pun butuh dengan mereka gitu. Baik itu berbagi tentang ilmu yang kita miliki, karena ibu jarang loh bu yang bisa kuliah sampai kuliah di ITB aja. Seorang sarjana misalnya, seorang magister, dokter lagi, apalagi itu jarang. Allah memberikan kesempatan ini, tidak memberikan kesempatan ini kepada semua orang, apalagi perempuan ya. Tidak semua wanita bisa punya kesempatan untuk kuliah ya. Dan ini kita harus yakini bahwa ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa kuliah sampai S1, S2 sampai S3, ini juga sebuah amanah dari Allah, karena tidak sembarangan orang dipilih oleh Allah ya. Jadi jangan beranggapan saya sih cuma ibu rumah tangga aja lah, udah mau dulu sekolahnya gimana, mau misalnya lulusnya pun juga misalnya cum laude gitu ya. Justru ini adalah sebuah amanah yang kalau Allah memberikan amanah, maka akan apapun dimintai tanggung jawabannya nanti. Apa ilmu yang sudah diberikan oleh Allah, aplikasinya untuk apa, mana kontribusinya terhadap masyarakat ya. Sehingga peran kita yang keempat yang tidak boleh kita lupakan adalah kita menjadi saudara bagi masyarakat kita ya. Sehingga kita memiliki kontribusi ya dalam melakukan perbaikan di masyarakat. Kita tidak ingin soleh sendiri, karena tidak mungkin ibu ya soleh sendiri. Anak-anak kita juga tidak mungkin soleh sendiri. Kenapa? Mereka juga gaul kok dengan orang lain gitu ya. Kita tidak bisa soleh hanya anak kita saja, sementara orang lain kita biarkan. Kenapa? Lama-kelamaan nilai-nilai kejahilian akan masuk juga ke dalam rumah kita, akan merasuki juga anak-anak kita, ketika kita juga tidak berkontribusi di masyarakat. Jadi, ya, ketika kita ingin masyarakat kita baik, ketika ingin masyarakat kita soleh, ketika masyarakat kita berpengetahuan, maka itu juga ada tuntutan dari kita untuk berkontribusi di masyarakat. Dan baik buruknya wanita akan mempengaruhi kondisi masyarakatnya. Jika wanitanya baik, maka masyarakatnya juga baik. Ketika wanitanya buruk, masyarakatnya juga buruk. Ya, dan disebutkan wanita itu adalah tiang negara. Ya, kalau tiangnya rusak, hancurlah gitu ya negara. Karena akan sangat mudah sekali menghancurkan sebuah negara, sebuah peradaban. Hancurkanlah kaum perempuannya, sangat mudah. Suruh aja keluar perempuannya, tidak usah menikah, tetapi hubungan seksual bebas. Dan itu sekarang sudah terjadi gitu ya di situ. Ya mungkin ibu ingat bagaimana di Jepang gitu ya. Di Jepang itu kan dulu wanitanya itu di rumah gitu ya. Dia mendidik anak-anaknya semuanya gitu. Sehingga dia menghasilkan anak-anak yang berkualitas gitu ya. Bahkan mereka sangat cinta dengan buku ya, di mana-mana baca buku gitu di situ. Karena ibunya mendidik anaknya. Tapi lihatlah sekarang gitu ya. Ketika wanitanya juga keluar, ketika wanitanya juga tidak mendidik anak-anaknya, yang terjadi adalah kerusakan. Jadi ibu, peran kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ibu, kontribusi kita di masyarakat itu sangat penting, sangat ditunggu. Jangan menganggap kita tidak apalagi kita merasa tinggal di komplek perumahan ibu ya, misalnya di komplek perumahan itu kan rata-rata biasanya sulit kenal dengan tetangga gitu ya di situ. Nah kita jangan seperti itu ya, kita harus mulai mengenal dengan tetangga-tetangga kita.
Karena ketika kita bertetangga, yang menjadi saudara kita itu adalah tetangga, bukan orang yang jauh. Walaupun kita punya keluarga gitu, tapi jauh. Yang pertama kali tahu itu kan tetangga. Ketika kita butuh bantuan, ketika tetangga butuh bantuan, yang pertama kali tahu itu kan tetangga. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangga. Sedemikian besar peran dan tanggung jawab kita, ada 3 hal kunci kesuksesan yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Yusuf. Mungkin ibu-ibu pernah sudah membaca kisah Nabi Yusuf, bagaimana perjalanan beliau dari mulai difitnah, diasingkan, dianiaya oleh keluarganya sendiri, oleh kakak-kakaknya sendiri, oleh saudara-saudaranya sendiri, sampai dia masuk ke dalam penjara. Ya, sampai akhirnya menjadi seorang pemimpin di Mesir. Itu sebuah perjalanan yang luar biasa ya, dari mulai tertindas sampai menjadi seorang pemimpin. Ya, ternyata di sini kunci suksesnya ada 3. Yang pertama adalah konsistensi dalam kesabaran. Yang kedua adalah konsistensi dalam kesabaran. Yang ketiga adalah konsistensi dalam ihsan. Ihsan tahu ibu ya? Tahu ya, insya Allah. Ya, kita beribadah seolah merasa dilihat oleh Allah ya di situ. Ketika kita konsisten dalam ketiga hal ini, insya Allah kita akan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Kita berbuat baik bukan karena sesuatu, ya, tapi karena ketakwaan kita kepada Allah. Ya, karena ihsan kita kepada Allah. Kita berbuat baik bukan karena orang lain berbuat baik pada kita. Ya rata-rata kan gitu ya. Saya baik, saya nggak enak dia udah baik ke saya gitu. Terus ada juga, ngapain saya harus berbuat baik? Orang dia juga kayak gitu kok gitu. Jadi bukan begitu. Jadi yang namanya baik itu orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain karena apa? Karena Allah. Bukan karena dia sudah berbuat baik kepada kita. Ya apalagi karena orang lain berbuat buruk kepada kita. Bagaimana caranya? Ya ini sebagai reminder kita aja semua gitu, bahwa yang namanya ujian itu merupakan sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ya, tidak usah galau ya dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus yakin bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian kecuali itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan sebagai seorang muslim kita hanya punya 2 pilihan, tidak ada pilihan yang lain. Ya, kita harus bersyukur dan bersabar. Syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka akan ditambah nikmat oleh Allah. Kalau ingkar maka semuanya sama pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Dalam Quran surat Yusuf ayat 90, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat. Jadi tidak usah khawatir ketika kita berbuat baik, tidak ada respon, tidak ada komentar, ya tidak usah khawatir tidak ada pahalanya, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Insya Allah. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, maka itu akan kembali kepada kita juga. Ya. Keburukan sekecil apapun yang kita lakukan, maka itu juga akan kembali kepada kita juga. Jadi kalau kita ingin baik, maka berbuat baiklah lebih banyak lagi. Ya, iringi perbuatan buruk itu atau dosa itu dengan perbuatan baik. Sehingga alhamdulillah, nggak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 3:30. Ya, nyambung dengan pertanyaan. Ya, jawabannya kan jawaban dari pertanyaan itu kan ada yang tersirat ya. Jadi ya karena memang sudah waktunya, sudah sore, sudah besar.
yang mudah-mudahan segala yang sudah dipaparkan oleh Kak Sabana dapat kita resapi, dapat kita pelajari bersama-sama. Dan ini juga kan namanya teori yang tidak bisa kita langsung pahami begitu saja gitu. Kita akan memahaminya seiring waktunya, seiring kita belajar. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Sabana bahwa belajar itu sepanjang hayat. Kita berhenti belajar kalau kita sudah dipanggil oleh Allah gitu ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya bagi kita, menjadi charger ya bagi kita untuk menjalankan tugas kita sebagai istri, sebagai ibu dan juga sebagai muslimah gitu ya.